Bab 33. Brady, apakah memiliki api sejati? Mendengar suara ini, Harley tiba-tiba mengerutkan kening. Api sejati adalah rahasia terbesarnya. Itu selalu disembunyikan olehnya. Baik yang pertama dari 3 puncak utama maupun 3 ketua, tidak ada yang melihatnya, tetapi akan diendus oleh pria gemuk kecil di depannya. Hati Harley penuh kejutan. Apakah kamu memiliki api sejati? Kedua tangan kecil gemuk pria gemuk itu telah meraih lengan Harley, bahkan suaranya tidak bisa membantu tetapi lebih rendah, karena takut Master Hoshi di luar mungkin mendengarnya. Api sejati sangat berharga, mana mungkin aku seorang murid magang punya. Meskipun terkejut di dalam hatinya, Harley masih sedikit tersenyum. Jangan berbohong padaku, aku bisa mencium baunya. Aku khawatir kamu mencium hal yang salah. Kalau begitu aku akan mencari seseorang untuk mengujinya. Setelah mengatakan itu, pria kecil gemuk itu berbalik, mengambil napas dalam-dalam, dan berteriak ke arah pintu, "Pak Tua Hoshi, anak ini punya." Sebelum kata api keluar, Harley melangkah maju untuk menutupi mulut orang ini. Kalau biarkan Master Hoshi datang untuk memeriksanya, api sejatinya pasti tidak mungkin disembunyikan. Si kecil gendut, kamu tahu banyak. Garis hitam dahi Harley berlari liar. Bukan tidak masuk akal bagi lelaki kecil gemuk ini untuk menjadi gemuk, itu semua didukung oleh ide-ide hantu. Lihat, sudah kubilang ada. Pria kecil gemuk itu melepaskan diri dari telapak tangan Harley, menggosok tangan kecilnya yang berdaging, mata kecilnya masih menyala. Kamu kejam. Harley menarik napas dalam-dalam, akhirnya menahan keinginan untuk meratakan pria gemuk kecil itu di tempat. Kenapa berisik? Master Hoshi datang dengan mengutuk, menatap pria gemuk kecil dengan janggut dan mengutuk, apakah kalian tidak ada kerjaan? Aku melatih tenggorokanku. Pria kecil gemuk itu mengangkat telinganya, tetapi bagaimanapun juga dia tidak mengguncang api sejati Harley. Diamlah. Master Hoshi berbalik untuk pergi dengan wajah gelap. Setelah berjalan beberapa langkah, Master Hoshi menoleh dan melirik pria kecil yang gemuk itu. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa dia memiliki apa? Ketika ditanya oleh Master Hoshi, pria kecil gemuk itu memutar matanya. Energi sejati. Mendengar apa yang dikatakan si gendut, bahkan Harley hampir tertawa. Aku akan pergi ke nenekmu. Tubuh asli Huang Xi menjabat tangannya di tempat, dan mulut besar menyentuh wajah pria kecil gemuk itu. Tidak ada seorang pun dari sekte Heng Yue yang tidak ada energi sejati. Untuk apa terkejut? Saat dia berkata, Master Hoshi berbalik dan pergi dengan mengutuk. Setelah Master Hoshi pergi, pria gemuk kecil yang tersungkur ke tanah bangkit dari tanah, bekas tamparan terlihat jelas di wajahnya yang gemuk. Kamu tunggu saja. Pria kecil gemuk itu menutupi wajahnya dan mengutuk tanpa henti. Dari samping, Harley meliriknya dan hendak pergi dari sini. Kamu tidak bisa pergi. Melihat Harley hendak pergi, pria kecil gemuk itu langsung menangkapnya. Apakah ada urusan? Ya, ada. Pria gemuk kecil itu segera berkata, manfaatkan api sejatimu untuk membantuku memurnikan bayi. Tidak ada waktu. Pak Tua Hoshi, anak ini. Baiklah. Harley benar-benar kehilangan kesabaran. Keduanya tiba di gunung belakang satu demi satu. Pada jam kerja seperti ini, tidak ada kekurangan murid Heng Yue yang mengumpulkan rumput roh di gunung belakang, tetapi hari ini, tidak ada sosok di sini. Mereka semua berlari ke panggung Feng Yun untuk melihat 3 puncak utama. Mari kita bicarakan terlebih dahulu. Tidak apa-apa untuk membantumu memurnikan. Tapi kamu tidak boleh menyebarkan bahwa aku memiliki api sejati. Sepanjang jalan, Harley berulang kali menekankan masalah ini.
Jangan khawatir tentang ini, mulutku sangat rapat, hehehe. Pria kecil gemuk itu menepuk dadanya. Juga, aku tidak bisa memurnikannya dengan sia-sia. Beri aku 500 batu spiritual, jika tidak, jangan bicarakan itu. Sepakat, pria kecil gemuk itu sangat menyegarkan. Dia sangat menyegarkan sehingga Harley tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang bayi yang ingin dia sempurnakan. 500 batu spiritual begitu saja, harta karun itu pasti luar biasa. Keduanya menemukan sebuah gua tersembunyi, kemudian pria gemuk kecil itu mengeluarkan harta karun katanya. Itu adalah tongkat gigi serigala. Gelap dan perasaan keseluruhannya tebal dan berat, itu jelas merupakan senjata yang ganas. Apakah kamu melihatnya? Ada jejak udara hitam di sini. Pria kecil gemuk itu mengambil tongkatnya, menunjuk ke udara hitam yang tersisa di tongkat itu. Mata Harley bergerak ke arahnya, aura hitam hanya setebal sehelai rambut, dan dia tidak bisa benar-benar melihatnya jika tidak melihat dari dekat. Aura hitam memberinya perasaan dingin. Dia menciumnya hati-hati, dan ada aura berdarah. Apa ini? Tanya Harley, menunjuk ke bekas hitam itu. Pikiran jahat dari pemilik tongkat sebelumnya. Dengan itu, aku tidak bisa membuat tongkat mengenali tuannya. Pikiran jahat. Mendengar kata ini, Harley tidak bisa menahan kilatan kejutan di matanya. Pikiran jahat semasa hidupnya bisa bertahan pada senjata, bisa dibayangkan seberapa kuat pemilik asli tongkat dan tongkat ini pasti senjata ampuh. Apakah kamu yakin bahwa api sejati dapat memurnikannya? Harley melirik pria kecil yang gendut itu. Bisa. Pria kecil gemuk itu berkata dengan pasti, selama semua pikiran jahat adalah hal-hal yang paling yin, mereka paling takut oleh yang, api sejati lahir dari langit dan bumi, dan itu pasti jenis yang, dan itu bisa menyempurnakan. Mari kita mulai, kata Harley dengan pikiran yang memanggil api sejati. Nyala api sejati naik, menyebabkan suhu di dalam gua naik seketika, dinding di sekelilingnya yang bersinar berwarna keemasan. Ini api sejati yang mendominasi, pasti bisa disempurnakan, hehehe. Melihat api sejati Harley, pria gemuk kecil itu penuh percaya diri dan buru-buru menggantung tongkatnya di udara. Harley memindahkan api sejati dan membungkus tongkatnya. Ada api sejati menyala, gas hitam itu berjuang keras. Dalam kegelapan, sepertinya ada teriakan, yang membuat pikiran Harley dan pria kecil gemuk itu merasa kesurupan sejenak. Dengar, biarkan aku mengatakannya. Melihat udara hitam berjuang, pria gemuk kecil itu menggosok tangan kecilnya yang gemuk. Pikiran jahat itu terlalu kuat, butuh 1 jam. Harley memperkirakan waktunya. Tidak apa-apa, aku punya waktu. Pria kecil gemuk itu hanya berjongkok, menatap tongkatnya. Bocah ini sangat gemuk sehingga dia berjongkok, dan seluruh tubuhnya ditumpuk dengan lemak, itu benar-benar gemuk. Namaku Brady. Pria kecil gemuk itu melaporkan namanya sambil melihat tongkat. Brady. Aku anak kedua di rumah, jadi ayahku menamaiku Brady. Mendengar ini, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, menatap pria kecil yang gemuk itu, dan bertanya dengan ragu, kalau begitu kakakmu dipanggil Brady. Kalau begitu saudaramu, tidak akan dipanggil Brody, kan? Aku tidak punya saudara laki-laki. Harley tidak bertanya lagi, dia pikir Brady cukup aneh. Dia yang belum pernah mengunjunginya bahkan lebih aneh lagi, kalau tidak dia tidak akan memberi mereka nama yang melanggar hukum dan melakukan kejahatan. Dari tongkat, ada teriakan menjerit lagi. Melihat jejak energi hitam itu, ia menjadi sangat tipis. Itu hanya pikiran jahat tuannya sebelum kematiannya. Api sejati adalah musuh bawaannya. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang,
ia hampir tidak bisa lepas dari akhir pemurnian. Setelah 1 jam, Harley menarik kembali api sejati. Ya, hehehe. Brady mengambil tongkat itu, dan tidak sabar untuk meneteskan darah ke tongkat itu. Segera, darah diserap. Kemudian, tongkat itu bergetar di mana-mana. Besar, lebih besar. Brady menjadi master, dan dengan pikiran, tongkat itu langsung menjadi besar, sehingga pada akhirnya lebih tebal dari pohon dan lebih tinggi dari manusia, seluruh tubuh penuh beban. Jika ini memukul, hanya sedikit orang yang tahan. Harley menyentuh dagunya, dan diam-diam mengatakan keganasan gada ini. Di samping, Brady telah menerima tongkat dan dalam suasana hati yang baik, dia menepuk bahu Harley dan berkata, "Tuan kecilku, aku dalam suasana hati yang baik hari ini, silakan minum." Harley melirik Brady, "Apakah kamu tidak ingin memberikan uang lagi? Kamu dan aku cocok, berbicara tentang betapa banyak uang menyakiti perasaan." Brengsek. Tanpa diduga, Brady langsung memeluk leher Harley, mengedipkan alisnya. "Kamu memiliki api sejati, apakah kamu ingin bertarung denganku? Berikan uang." Wajah Harley menjadi hitam. "Kamu kekurangan bunga Yulan." Brady mengedipkan mata lagi. Mendengar ini, Harley mengangkat alisnya. Dia meremehkan pria gemuk kecil, mengetahui bahwa dia memiliki api nyata, pasti juga tahu bahwa dia sedang memurnikan esensi spiritual, dan bahkan lebih tahu bahwa satu-satunya hal yang kurang dalam memurnikan esensi spiritual adalah bunga Yulan. "Penatua yang menjaga taman spiritual adalah pamanku." Kata-kata Brady membuat mata Harley tiba-tiba cerah. Bersambung. Bab 34, Mencuri Rumput Spiritual. Pada malam hari, Harley dan Brady datang ke taman spiritual di gerbang luar sekte Heng Yue. Taman spiritual menempati area yang sangat luas. Melihatnya, seluruh taman spiritual mengambang dengan awan dan kabut, berbagai rerumputan bersinar dengan segala jenis kecemerlangan. Sebelum masuk, kamu sudah mencium aroma herbal yang kuat. Secara alami, lingkungan taman spiritual penuh dengan batasan, tidak siapapun yang ingin masuk bisa masuk. "Apa ini bisa?" Harley memandang Brady yang gemuk di sampingnya, dia selalu merasa bahwa pria ini tidak bisa diandalkan. "Tentu saja." Brady menepuk dadanya, berjalan ke taman spiritual terlebih dahulu. Harley melihat sekeliling, lalu mengikutinya. Di taman spiritual, ada sebuah paviliun yang tersembunyi di kedalaman pohon. Sebelum Harley dan Brady mendekat, ada suara terengah-engah seorang wanita di paviliun. Keduanya bahkan bisa melihat paviliun yang bergetar. Mendengar suara itu, Harley berkedut di sudut mulutnya, karena dia tidak bisa lebih akrab dengan suara seperti itu. Malam itu di gua, wanita cantik di dunia kosong lebih bernafsu daripada wanita di paviliun di saat ini. "Aku berkata, paman lamamu sangat berdedikasi." Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping ke arah Brady. "Tapi aku tidak terdengar seperti suara bibiku." Brady menggaruk kepalanya. Segera, Brady memutar tubuhnya yang gemuk dan berjalan beberapa langkah ke depan, kemudian dengan ragu memanggil ke sana, "Paman, cepat pakai bajumu." Tak lama kemudian, terdengar suara desakan seorang pria dari loteng. Segera, derap langkah kaki terdengar, dan seorang murid laki-laki yang berantakan dan seorang murid perempuan yang acak-acakan muncul di pintu masuk loteng. "Hei gendut, ini kamu." Melihat itu adalah Brady, murid laki-laki yang panik itu menghela napas lega, mengatakan bahwa dia tidak lupa melambaikan tangannya ke murid perempuan di sampingnya. "Baby, kamu kembalilah dulu. Besok, aku akan datang lagi." Murid perempuan itu memerah.
Dengan mengatakan itu, murid perempuan itu memutar tubuhnya yang mempesona dan berjalan keluar. Ketika dia melewati Harley, dia tidak lupa mengedipkan mata. Harley mengabaikannya. Mungkin sejak malam itu, dia tidak bisa menahan wanita manapun di dalam hatinya. Aku berkata, kamu terlalu berani, apakah kamu tidak takut pamanku akan memukulmu? Di sisi lain, Brady sudah menyeringai dan mengutuk. Mereka yang tidak tahu mengira ini adalah rumah brodil. Guru juga sudah berkeliaran. Tuhan tahu kapan dia akan kembali. Aku kesepian, jadi harus mencari teman. Pamanku pergi mengembara. Sudah pergi setengah bulan yang lalu. Oh, itu akan mudah. Brady melangkah maju, kemudian mengeluarkan batang besi dari tangannya. Murid laki-laki itu dihancurkan dan dibutakan di tempat. Seluruh karakter besar melekat padanya ke tanah. Harley di samping menyentakkan sudut mulutnya saat dia melihat, apakah itu yang kamu katakan untuk mendapatkan rumput spiritual? Apakah kamu merampoknya? Tidak masalah jika dia mencuri atau merenggutnya, yang penting dia bisa mendapatkan rumput spiritual. Brady sudah mulai melemparkan murid laki-laki itu ke rumput, bertepuk tangan dan berkata, paman tuaku menyalahkan itu bukan karena aku. Ya, selain itu, kami tidak mengambil terlalu banyak. Ada begitu banyak rumput spiritual yang tidak bisa kami lihat. Kenapa rasanya aku seperti naik ke kapal pencuri? Jangan lakukan yang tidak berguna ini, ayo pergi. Meski sedikit bersalah, Harley tetap mengikuti. Memang ada banyak rumput spiritual yang ditanam di taman spiritual. Harley terpesona. Banyak dari mereka tidak tersedia di pegunungan belakang, dan banyak yang sangat berharga. Rumput spiritual yang berharga dibatasi, jadi dia tidak berani membayangkannya. Segera, mereka tiba di tempat penanaman bunga yulan. Memang, seperti yang dikatakan Brady, ada bunga yulan yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan masing-masing bersinar dengan kecemerlangan yang cemerlang, tidak terlihat kalau mencuri beberapa. Yang paling penting adalah bahwa bunga yulan bukanlah rumput spiritual yang berharga itu, dan tidak ada batasan di sekitarnya. Di seluruh gunung belakang, tidak ada beberapa bunga yulan yang bisa dipetik, ada begitu banyak di sini. Harley menghela napas dan diam-diam berkata pada pekerjaan tangan Sekte Heng Yue yang hebat. Jika bunga yulan ini dimurnikan menjadi esensi spiritual, itu pasti akan menjadi kekayaan yang cukup besar. Sangat disayangkan bahwa taman spiritual ini bukan miliknya. Jangan diam saja, ambillah, desak Brady. Seperti yang dia katakan, dia mulai bergerak, dan mengeluarkan tas penyimpanan dari selangkangannya. Kemudian, seperti perampok, setiap kali dia menembak, bunga yulan dipetik. Setelah melihat ini, Harley berhenti mengganggu, mengeluarkan tas penyimpanan, dan membantingnya. Jangan tinggalkan sedikit, itu terlalu jelas. Omong kosong, aku tahu. Kamu tahu kamu masih memungutnya sedikit. Kamu telah memungut semuanya dengan botak. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, mereka berdua tidak memiliki integritas, benar-benar seperti dua perampok. Ketika tas penyimpanan mereka berdua penuh, Brady melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Harley mengerti, meremas tas penyimpanan ke dalam pelukannya, baru saja akan pergi, api sejati di tubuhnya bergetar. Ada harta karun. Ini adalah kalimat pertama di hati Harley. Matanya sedikit menyipit, Harley mengamati sekeliling, tetapi penglihatannya terbatas, dan dia akhirnya tidak melihat sesuatu yang aneh. Pergi. Brady meraih Harley dengan satu tangan dan berjalan keluar. Meskipun dia masuk lebih dalam, Harley mengikuti Brady. Kamu harus tahu bahwa mereka di sini untuk mencuri rumput spiritual. Jika orang lain terjebak di sini, Tuhan tahu omong kosong apa yang akan terjadi.
Namun, begitu mereka berjalan ke loteng, di atas kehampaan, seseorang datang dengan pelangi. "Gawat, pamanku kembali!" Brady berteriak dengan buruk. Ini benar-benar sial. Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Ketika dia tidak akan kembali, itu kebetulan kembali saat ini. Saat berbicara, sesosok jatuh dari langit. Untuk mengatakan bahwa orang ini cukup tegak, ramping, dan memiliki sikap pendahulunya, hanya saja mulutnya sedikit lebih besar. Orang ini adalah Robert Lin, penatua yang menjaga taman spiritual dan Paman Brady. "Paman, kamu kembali." Brady menggosok tangannya dan tersenyum. "Brady," Robert Lin terkejut, "ini tengah malam, apa yang kamu lakukan di taman spiritualku?" "Juga, tidak apa-apa. Ayahku ingin menikahi istri lain, jadi aku di sini untuk mengirimimu undangan pernikahan." "Apa?" Ekspresi Robert Lin langsung tenggelam dan dia sangat marah. Harley yang berada di samping, hampir berlutut di depan Brady. Keterampilan orang ini dalam mengarang omong kosong tidak ditutupi, benar-benar asal membuat. "Jangan membuat alasan seperti itu. Aku lihat, kamu sudah bosan hidup." Lin Qingshan sangat marah sehingga dia berbalik dan terbang ke satu sisi dengan marah, melihat bahwa dia akan menemukan ayah Brady untuk menyelesaikan akun. Harley bisa membayangkan bahwa ayah Brady ditakdirkan untuk menderita. "Apa yang kamu lakukan? Pergi." Melihat Robert Lin pergi, Brady segera menarik Harley keluar dari taman spiritual. "Aku berkata, apakah kamu tidak takut kalau ayahmu akan memukulmu?" Harley memandang Brady dengan menghela napas. "Tidak apa-apa, aku dipukuli setiap hari." Bersambung.